warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sahabat Runi Education, setelah mempelajari tayangan video ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, kalian mampu memahami dan membuat patung. Jangan lupa sahabat Runi Education selalu jaga kebersihan dan kesehatan diri untuk menghindari segala macam penyakit. Oh iya, jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini supaya kalian bisa melihat tayangan-tayangan selanjutnya. Yuk kita saksikan. Sahabat Runi Education, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi karakteristik geografis wilayah ASEAN. Yang kedua, membuat patung dari bahan bubur kertas. Sahabat, sebelum kita belajar, yuk berdoa dulu. Lalu nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jangan lupa sahabat, selalu lakukan cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir setiap akan dan memulai sebuah kegiatan. Makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Letak astronomis wilayah ASEAN 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, letak geografisnya adalah sebelah utara berbatasan dengan daratan Cina, sebelah selatan Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Lalu, di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah barat adalah berbatasan dengan India, Teluk Benggala, dan Samudra Hindia. Wilayah negara-negara Asia Tenggara sebagian besar terdapat di belahan bumi utara dan sebagian kecil berada di belahan bumi selatan. Wilayah ASEAN terbagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan atau lautan. Wilayah daratan luasnya sekitar 4.812.000 km persegi dan wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan yaitu 5.060.100 km persegi. Karena wilayah Asia Tenggara berada di lintang yang terendah, maka kondisi ini menyebabkan sebagian besar negara Asia Tenggara beriklim tropis, kecuali wilayah Myanmar yang memiliki iklim subtropis, yaitu memiliki 4 musim. Di bagian utara, ASEAN dipisahkan oleh bagian rangkaian pegunungan Himalaya. Di bagian selatan dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, wilayah ASEAN di bagian selatan juga ditandai dengan adanya busur gunung api, yaitu garis sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Busur gunung api ini merupakan pengangkatan dari lempeng Pasifik dan lempeng Hindia. Wilayah alamnya dibagi menjadi sub-wilayah daratan utama yang terdapat di benua Asia, yang termasuk di dalamnya adalah Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Selanjutnya ada sub-wilayah kepulauan atau perairan, yang termasuk di dalamnya adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang terakhir adalah Filipina. Sahabat, dari penjelasan tadi kita bisa ambil kesimpulan, yaitu tentang ciri subwilayah daratan adalah terdapat banyak lembah yang terbentuk dari endapan aluvial yang terpisah oleh rangkaian pegunungan. Sedangkan ciri subwilayah lautan
perairan atau kepulauan, terdapat wilayah laut dan pulau-pulau. Selanjutnya sahabat, tipe bentuk geografis ASEAN terdiri dari 4 macam. Yang pertama, hampir mirip seperti lingkaran atau compact, yaitu contohnya negara Kamboja. Yang kedua, kepulauan terpisah, fragmented. Contohnya adalah negara Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Yang ketiga, berbentuk memanjang atau elongated. Contohnya adalah negara Vietnam dan Laos. Dan yang keempat, berbentuk kompleks dan beragam seperti negara Thailand dan Myanmar. Populasi penduduk Asia Tenggara berdasarkan perkiraan data PBB per April 2019 sejumlah 661.202.160 jiwa. Anggota ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Indonesia dan yang paling sedikit adalah Singapura. Berikut adalah mata pencaharian penduduk kawasan ASEAN. Pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan baik di laut maupun pertambangan di darat, perindustrian, perdagangan, ini pasar tradisional maupun yang modern, dan pariwisata. Sahabat, ayo kita berpikir kreatif. Singapura tidak memiliki sumber daya alam mineral. Kebanyakan negara bisa berkembang pesat karena tertolong sumber daya alam mineralnya. Bagaimana Singapura, meskipun wilayahnya paling kecil, bisa menjadi negara maju, kaya, dan dijuluki macan Asia? Kedua, negara kita, Indonesia, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga strategis. Namun, sampai saat ini belum mampu menjadi negara maju. Mengapa demikian? Nah, sahabat, yuk kita cari informasi-informasi tentang negara-negara ASEAN. Bagaimana pembelajarannya hari ini, sahabat? Semoga kalian mudah memahaminya ya. Jangan lupa ya, selalu perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakanlah pada Bapak dan Ibu guru di sekolah kalian masing-masing. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.